Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Fitri dari D3 Transportasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional. Apa yang dimaksud dengan manajemen operasional? Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk, baik berupa barang maupun jasa, melalui proses transformasi input menjadi output. Atau manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi, sistem operasi, dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Untuk menciptakan barang dan jasa, semua organisasi bisnis paling tidak menjalankan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi pemasaran atau marketing function, yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Yang kedua, fungsi keuangan, yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Dan yang ketiga, fungsi produksi atau operasi, berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Tujuan manajemen operasional. Manajemen ini bertugas mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya tersebut berupa bahan baku, pekerja, mesin, dan perlengkapan lainnya, dan memastikan seluruh proses produksi berjalan efisien dan efektif. Berikut ini tujuan dari manajemen operasional. Yang pertama, manajemen ini bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan, atau dikenal juga dengan efisiensi. 2. Mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan, atau dikenal juga dengan productivity. Ketiga, bertujuan meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan, dikenal juga dengan istilah ekonomi. Dan yang keempat, memiliki tujuan meningkatkan kualitas perusahaan, atau dikenal juga dengan quality. Dan yang terakhir, mempunyai tujuan mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin, dikenal juga dengan reduce processing time. Mengapa manajemen operasional penting untuk dipelajari? Manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di sebuah jenis organisasi, sehingga apabila akan mengelola organisasi, maka mau tidak mau harus mempelajari konsep manajemen operasional. Dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional. Karena manajer operasional merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat diartikan efektivitas dan efisiensi manajemen operasional akan berdampak besar bagi perusahaan. Bidang kegiatan apa saja yang memerlukan keahlian manajemen operasional? Yaitu manajemen pabrik atau plant manager. Manajemen pabrik termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengelolaan karyawan di bidang operasional, maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang dipergunakan di pabrik. Yang kedua, direktur pembelian. Mengenai fungsi pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, mengintegrasikan atau membuat keterkaitan dari supplier sampai distributor, mengkoordinasi aktivitas operasi. Yang ketiga, manajer mutu atau quality manager. Mengenai konsep statistik, untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional, karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasional. Yang keempat, konsultan perbaikan proses. Berkaitan dengan desain proses, sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Yang kelima, manajer dan perencana rantai pasokan.
Bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor, sehingga harus mempunyai keahlian tentang material requirement planning, supply chain management, teknologi komunikasi canggih dalam dunia bisnis, konsep penjadwalan dan persediaan. Sejarah lahirnya konsep manajemen operasional. Secara singkat, beberapa contoh sumbangan para pemikir yang antara lain yaitu Elie Whitney tahun 1800 adalah ahli manajemen yang mempopulerkan konsep standarisasi dan pengendalian mutu dengan menghasilkan produk yang dapat dibongkar pasang untuk jenis produk senjata yang dapat dijual dengan harga tinggi. Yang kedua, Frederick B. Taylor, tahun 1881. Beliau dianggap sebagai bapak ilmu manajemen yang memberikan kontribusi pada keyakinannya bahwa manajemen bisa menjadi lebih kuat dan agresif dengan cara memperbaiki metode kerja. Yang ketiga, Taylor dan mitra kerjanya, Henry Legend, serta Frank dan William Gilbert, termasuk yang pertama kali mencari cara yang sistematis dan terbaik untuk memproduksi. Selanjutnya, Henry Ford dan Charles Harrison tahun 1913 berhasil memadukan pengetahuan mereka akan komponen yang distandarisasi dengan lini produksi, sehingga memberikan sumbangan penting tentang mail order. Klasifikasi transformasi produksi. Yang pertama, transformasi fabrikasi, yaitu suatu transformasi yang bersifat diskrit antara suatu operasi dan operasi yang lain. Dapat dibedakan dengan jelas dan menghasilkan produk nyata seperti dalam pabrik mobil. Yang kedua, transformasi proses, yaitu suatu transformasi yang bersifat kontinu, di mana di antara operasi yang satu dengan operasi yang lain kurang dapat dibedakan secara nyata, seperti dijumpai pada pabrik pupuk dan semen. Dan yang ketiga, terakhir, transformasi jasa, yaitu suatu transformasi yang tidak mengubah secara fisik masukan menjadi keluaran. Namun, transformasi jenis ini akan meningkatkan nilai masukannya. Misalnya, pada perusahaan angkutan, sistem transformasi jasa sering disebut sebagai sistem operasi. Tantangan produktivitas, yaitu perbedaan barang dan jasa. Ciri-ciri barang, produk bisa dijual kembali, produk bisa disimpan, produk terpisah dengan konsumsi, aspek mutu mudah diatur, penjualan terpisah dengan produksi bisa diangkut, fasilitas penting untuk biaya, mudah melakukan otomatisasi. Sedangkan ciri-ciri jasa sulit dijual kembali, banyak jasa tidak bisa disimpan, banyak aspek mutu sulit diukur, penjualan menjadi bagian dari jasa, interaksi pelanggan tinggi, penyedia bukan produk bisa diangkut, fasilitas penting untuk kontak pelanggan, dan yang terakhir sulit untuk melakukan otomatisasi. Contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa. Produk barang, manufaktur pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik pembuatan produk barang, pertambangan, industri berat maupun ringan, konstruksi, otomotif, dan perumahan. Sedangkan produk jasa profesional, pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, jasa perbaikan. Apa yang dimaksud dengan produktivitas? Produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output atau barang dan jasa yang dihasilkan dengan input atau sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Produktivitas yaitu output per input. Bila input yang digunakan untuk menghitung produktivitas yaitu salah satu sumber daya saja disebut single factor productivity. Semua sumber daya yang digunakan disebut multiple factor productivity. Single factor productivity yaitu output per input. Kalau multiple faktor productivity, output per labor, material cost, dan overhead cost. Contohnya, diketahui data-data sebagai berikut.
Output yang dihasilkan yaitu 600 unit per minggu. Jumlah pekerja 3 orang masing-masing bekerja selama 8 jam kerja per hari dan 5 hari per minggu. Maka produktivitas tenaga kerja 600 per 3 kali 8 kali 5 sama dengan 5 unit per jam. Jika upah pekerja sebesar 5.000 per jam, material yang diperlukan seharga 500.000, biaya overhead sebesar 900.000. Output tersebut dapat dijual dengan harga 10.000 per unit. Multifaktor produktivitas yaitu 600 dikali 10.000 dibagi 3 dikali 8 dikali 5 dikali 5.000 ditambah 500.000 ditambah 900.000, yaitu hasilnya 3. Jika output yang dihasilkan meningkat sebesar 50% dengan kenaikan semua biaya dan harga masing-masing sebesar 25%, maka kondisi yang baru menjadi produktivitas tenaga kerja 600 dikali 1,5 per 3 kali 8 dikali 5, yaitu hasilnya 7,5 per unit per jam. Berarti ada peningkatan. Produktivitas tenaga kerja sebesar 50% dari sebelumnya. Multifaktor produktivitas yaitu 600 dikali 1,5 dikali 1,25 dikali 10.000 per 600.000 ditambah 500.000 ditambah 900.000 dikali 1,25, yaitu hasilnya 4,5. Berarti ada peningkatan multifaktor produktivitas sebesar 50%, yaitu 3 menjadi 4,5. Apa saja keputusan strategis manajemen operasional? Yang pertama, desain barang dan jasa. Keputusan ini menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Yang kedua, manajemen kualitas. Kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan, sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dibakukan. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Yang keempat, strategi lokasi. Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan, baik yang bergerak di sektor barang maupun jasa, akan sangat menentukan prestasi perusahaan. Yang kelima, strategi layout. Layout atau tata letak akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Yang keenam, sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Karena tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan, maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang paling penting. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dengan pihak supplier maupun distributor karena adanya interdependensi. Yang kedelapan, manajemen persediaan. Keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang kesembilan, penjadwalan. Keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal kritis yang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan. Dan yang terakhir ke-10, pemeliharaan. Keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Jenis-jenis proses produksi. Yang pertama, yaitu ada proses produksi terus-menerus atau continuous process. Adalah suatu proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan.
di mana peralatan produksi yang digunakan disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan-urutan kegiatan atau routing dalam menghasilkan produk tersebut, serta arus bahan dalam proses telah distandardisir. Yang kedua, proses produksi terputus-putus atau intermittent process adalah suatu proses produksi di mana arus proses yang ada dalam perusahaan tidak selalu sama, di mana kegiatan produksi dilakukan tidak standar, tetapi didasarkan produk yang dikerjakan. Sehingga peralatan produksi yang digunakan disusun dan diatur, yang dapat bersifat lebih luas atau fleksibel, untuk dapat dipergunakan bagi menghasilkan berbagai produk dan berbagai ukuran. Dan yang terakhir, ketiga, proses produksi yang bersifat proyek adalah suatu proses produksi di mana kegiatan produksi dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda, sehingga peralatan produksi yang digunakan ditempatkan di tempat atau lokasi di mana proyek tersebut dilaksanakan dan pada saat yang direncanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.